jemaat GBI Rem. Sehat semua? Puji Tuhan, terima kasih buat jemaat yang udah setia datang beribadah di GBI Rem. Kita mau mulai ibadah kita. Kita mau satu dalam doa, saya undang dengan hormat semua bangkit berdiri. Kembali kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Betapa kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami bangga punya Allah yang hidup, Allah yang penuh kasih, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada siang hari ini semua karena anugerah Tuhan. Bukan kuat dan hebat kami, tapi oleh karena kasih-Mu lah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami Tuhan. Ketidaktaatan kami satu minggu ini Tuhan, ampuni kami. Sucikan kami dengan kuasa darah Yesus. Supaya kami masuk dalam hadirat-Mu, memuji, memuliakan, mengagungkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kuduskan ruangan ini terbelagi ruangan hati kami. Berkati jemaat-Mu yang sudah ada di ruangan ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan Engkau tibakan mereka di tempat ini dengan tidak kurang suatu apapun. Supaya di tempat ini kami boleh bersama-sama memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami semua yang ambil bagian baik dalam pelayanan ini Tuhan. Baik yang menerima tamu, kolektan, singer, song leader, pemain musik, soundman, multimedia Tuhan urapi dan memberkati. Ikat terus kami Tuhan dengan tali kasih-Mu. Tarik kami dengan tali kesetiaan-Mu Tuhan. Sehingga pelayanan kami siang hari ini hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati gembala sidang kami Pastor Paulus Supit, istri, anak, menantu, bahkan cucunya. Berkati pelayanannya, berkati kesehatannya, berkati pengembalaannya. Bahkan Ibu Yani Tuhan, mampukan dia untuk terus menopang pelayanan gembala sidang kami. Jadikan dia terus tiang doa bagi gereja GBI Rem, tiang doa bagi rumah tangganya, bahkan bagi anak, menantu, bahkan cucunya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Setiap pujian dan penyembahan kami yang naikkan, biar itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami percaya ketika Tuhan ditinggikan, diagungkan, Engkau bertata di atas pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau melawat kami pribadi lepas pribadi. Jamah sentuh hati kami Tuhan, supaya kami yang hadir di ruangan ini boleh merasakan lawatan Tuhan, jamahan Tuhan. Dan kami percaya, kami yang sakit Tuhan pasti sembuhkan. Yang butuh pertolongan Engkau adalah penolong yang sejati. Dan yang bertanya-tanya siapa Tuhan, kami dapat jawaban hari ini Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami pulang dari tempat ini tidak sama seperti kami datang. Tapi kami pulang dari tempat ini membawa kemenangan lepas kemenangan, jawaban lepas jawaban. Bahkan hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan Pak Bengkiandu. Mari Tuhan urapi mulut lidah bibirnya. Biar setiap benih firman yang ditabur itu menjadi rema bagi setiap kami yang mendengar. Roh Kudus mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu. Biar setiap firman-Mu boleh bertumbuh, berakar, berbuah lebat dan manis. Sehingga hidup kami menjadi dampak dimanapun kami berada, kemanapun kami pergi. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Saya persilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari kita buka ibadah ini. Mari kita pejamkan mata, kita tundukkan kepala. Kita mau bersyukur. Karena pagi tadi kita bangun, Tuhan berikan kita kebangkitan, yaitu hari yang baru. Oleh karena itu mari mengucap syukur. Baiklah apa yang ada dalam hati saudara, ungkapkan di dalam Tuhan. Kalau saudara perlu mengampuni, ampunilah saudaramu dan ampunilah keluargamu. Hari ini nama Tuhan ditinggikan. Kami datang dengan penuh ucapan syukur Tuhan. Katakan kebaikan-Mu Tuhan dari tempat ini Tuhan. Dan kami percaya sewaktu kami menaikkan penyembahan kami, Tuhan bertahta di atas segala pujian dan penyembahan kami. Haleluya. Oh, yeah.
selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sekali lagi, katakan saudara. Oh ya, amin. Dan selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Oh, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Sama-sama katakan, Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Percaya, katakan amin. Sekali lagi jemaat Tuhan. Ya Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Saat ini mari saudara, izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Mari panggil namanya, katakan Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Hari ini Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat. Katakan Tuhan, ku kan melihat Dia jadikan semua. Saudara percaya, amin? Sekali lagi jemaat Tuhan saja, dari dalam hatimu katakan, oh ya Tuhan, tak selalu Tuhan menjawab, namun Dia beri yang. Mari hari ini katakan, izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Katakan dengan iman, yang mustahil menjadi. Yang percaya, mari angkat tangan saudara, katakan, Yesus mendengar. Ini iman kami Tuhan. Yesus. Oh yes, Tuhan, di waktu yang tepat. Ya amin Tuhan, ku kan melihat. Saudara jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari angkat imanmu, katakan Yesus. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Yesus
saat ini saudara pejamkan mata saudara, saudara bisa berdoa secara pribadi dalam Tuhan. Mari berdoa untuk keluargamu yang mungkin tidak bersama dengan engkau hari ini. Mungkin yang sedang dalam luar kota. Hai orang tua, mari berdoa untuk anak-anakmu. Hai anak-anak, mari berdoa untuk orang tuamu. Pasangan suami istri, mari berdoalah. Mari berdoalah, kita percaya satu orang bertobat, sisi rumah diselamatkan. Waktu kita berdoa ada lawatan Tuhan yang terjadi. Ada pemulihan, ada kesembuhan, ada mujizat. Karena kita punya Tuhan yang besar. Berdoalah juga bagi pekerjaanmu. Berdoalah apapun yang kau lakukan di dalam Tuhan hari ini, serahkanlah. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Tuhan ada di dalam kita. Karena tidak ada yang perkara yang mustahil di dalam Tuhan. Mungkin saat ini ada orang-orang yang menyakiti engkau, meninggalkan engkau. Mari berdoalah bagi mereka. Ampunilah maka engkau akan diampuni. Berkatilah maka engkau akan diberkati. Karena kita semua sama di hadapan Tuhan. Saat ini bersyukur untuk hidup saudara. Bersyukur untuk gereja saudara. Bersyukur untuk kota di mana saudara sedang berdiri saat ini. Hari ini Tuhan kami angkat Tuhan tangan kami. Kami bersyukur untuk hidup kami. Terima kasih kami masih bisa bernafas. Terima kasih Tuhan karena kami masih bisa punya Tuhan. Tuhan sangat ajaib. Tuhan peduli. Tuhan sangat baik. Tuhan Kau sanggup memulihkan yang tidak baik menjadi baik. Bapa di sorga, Engkau menitipkan anak cucu kami di dalam tangan orang tua. Dan mereka ada di depan altar ini. Dan sejak kecil mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Dan jika sebentar dia akan ikut dalam sekolah minggu untuk mencoba dengan pengertian anak-anak. Siapakah Tuhanku yang sebenarnya? Berkati mereka. Berkati orang tuanya, berkati guru-guru yang mengajar. Dan kami sebagai orang tua yang duduk di tengah kebaktian ini Engkau juga memberkati. Terima kasih Bapak untuk gereja di tempat ini. Terima kasih untuk pengurus, untuk pengembalaan semuanya. Dan kami siap untuk diberkati pagi ini. Karena doa ini kami alaskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dah, selamat sekolah minggu. Lihat anak kecil itu paling menyenangkan buat saya. Ya. Saudara, setiap pikiran manusia, setiap menitnya cuma punya dua kesibukan. Menjawab pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Oke, setuju? Mungkin Anda sedang berpikir, berusaha menjawab pertanyaan kehidupan. Kenapa hidup nggak cukup terus? Ya, misalnya. Tapi di samping itu kita berusaha mempertanyakan, kita juga menjawabnya, saudara. Dan ini kelihatannya sederhana, tapi buat saya itu sangat sulit. Ada yang ketemu, ada yang enggak. Ya. Nah, saya kasih contoh di Alkitab. Saudara tahu semua cerita Lazarus? Tahu ya? Waktu dia sakit keras, saudaranya lari hampir jaraknya 3 km. Tapi ternyata Tuhan diem aja. Ada unsur kesengajaan. Sampai akhirnya Lazarus mati. Saya bertahun-tahun loh bertanya. Katanya Tuhan itu baik. Kenapa kok perilakunya demikian? Bukankah itu saya pertanyakan? Jawabannya cuma satu. Setelah Lazarus mati baru Yesus datang. Kenapa itu pertanyaan? Hidup itu harus dimulai dengan satu kata, start with why. Ya, apapun yang Anda jalanin, pertanyakan itu, start with why. Kalau why-nya, mengapanya ketemu, hidupnya lebih tenang, saudara. Nah, kembali kepada Lazarus. Kenapa Yesus sengaja diam? Karena tujuan Tuhan bukan menyembuhkan. Tujuan Tuhan adalah membangkitkan. Amin. Otak manusia cuma sampai kepada penyembuhan, mujizat penyembuhan. Tapi bagi Tuhan cara berpikirnya lain. Aku gak akan melakukan penyembuhan. Aku akan melakukan kebangkitan. Ekspektasi, harapan Tuhan itu jauh di atas cara berpikir dan Anda berpikir. Oke?
Ya, jadi kalau ada hal yang tertunda, berarti Tuhan ingin melakukan jauh di atas harapan Anda. Nah, kalau why-nya terjawab kan enak, saudara. Hidup lebih tenang enggak? Lebih tenang. Saya mau tanya, di sini siapa yang buta warna? Ada? Enggak ada ya? Sekarang perhatikan. Apa saja di sini yang warnanya coklat? Perhatikan. Saudara boleh tengok ke belakang. Pertanyaan saya, apa saja yang warnanya coklat? Oke, sekarang serempak ya. Anda tutup mata dalam waktu 3 detik. Ya, mulai tutup mata. Sebutkan benda apa yang warnanya kuning. Nggak bisa kan? Karena pikiran Anda sudah saya fokuskan ke warna coklat. Padahal warna kuning di depan sini kan kuning. Ya, banyak yang kuning. Jadi kemana Anda fokus, di situ Anda berkembang. Itu Anda pikirkan terus, pikirkan. Dan akhirnya terjadi. Hidup ini dibilang sulit ya sulit, dibilang sederhana ya sederhana. Saudara, hidup ini harus bisa membedakan. Baik saudara, kita akan bangkit berdiri. Tolong Yohana bukain saya 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 10 sampai 13. 2 Raja-Raja pasal yang kelima. Oke. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar dan marah sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. 12. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di negaraku di Damsyik itu lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Terakhir, tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Amin. Silakan duduk. Saudara, waktu penyembuhan ini Naaman dicelupkan ke dalam sungai kayak teh celup berapa kali? 7. Otak saya berpikir, Yeriko itu roboh karena dikelilingi berapa kali? 7 juga kan? Kenapa harus 7 kali? Emang 2 kali nggak bisa? Nggak pakai keliling juga mau roboh kok. Nggak pakai celup ke dalam sungai, Tuhan sembuhkan. Tapi kenapa ini ada 2 persamaan? Tembok Yeriko dikelilingi 7 kali, baru roboh. Naaman dicelup 7 kali, baru sembuh. Nggak ada orang bisa jawab. Nah, gini ya, cara saya berpikir gini. Kalau pertanyaan itu nggak bisa saya temukan jawabnya, langkah kedua, saya temukan maknanya. Amin. Coba Anda praktekkan. Saudara punya persoalan ya. Anda nggak ketemukan jawaban. Nggak usah stres saudara. Langsung cara berpikir berpindah. Bagaimana menemukan maknanya. Itu lebih penting daripada menjawab pertanyaannya. Ya. Nah baik saudara. Cerita Naaman itu sembuh bukan cuma karena air. Pertama diawali oleh seorang budak kecil. Badannya kecil, umurnya kecil, nggak punya nama besar, cuma nama kecil. Ya, semuanya serba kecil. Berawal dari budak yang tertawan ini. Nah,
Pengertian saya pertama begini. Ada dan hadir itu beda. Seorang ayah ada di rumah, tapi belum tentu hadir di hati putra putrinya. Sampai sini setuju? Gimana bapak-bapak? Bapak ini ada atau hadir? Saya sering gak ada, sering juga gak hadir, Pak. Oh, mati aja bapak kayak gitulah. Waktu saya di Surabaya itu Selasa sampai Jumat. Saya ada dan saya hadir. Tapi walaupun saya nggak di Surabaya, kehadiran saya dirasakan anak cucu saya. Opa selalu hadir. Jadi hidup itu jangan sekedar ada. Apa buktinya Anda hadir? Buktinya sebuah kepedulian. Anda di rumah peduli dengan piring-piring yang belum dicuci? Anda di rumah, apakah Anda peduli? Kalau anak Anda menangis, paling panggil istrinya kan? Nggak boleh gitu, Pak. Banyak ayah-ayah yang baru menikah mulai mengeluh. Pak, 2 jam sekali bangun, Pak. Saya menghargai ibu-ibu ya. 2 jam sekali bangun, bikinin susu. Pernah mengeluh? Enggak. Kenapa ayah mengeluh? Memang kerjaannya cuma nyusu aja. Ya, enggak bisa. Itu anak Anda berdua. Ya, jadi bangunlah. Ibu itu anaknya goler-goler gini aja, udah kebangun, Bu. Makanya kalau ada anak nggak balas budi, nggak uhau sama mama, wah itu durhaka banget, saudara. Itu nanti jadi intipnya neraka. Bahasanya Bang Surabaya gitu, jangan jadi intipnya neraka. Hormatilah ayah ibumu. Kenapa, saudara? Saya pertanyakan, kenapa saya harus menghormati ayah ibuku? Ya, karena saya nggak bisa pesan orang tua, saudara. Saya dilahirkan oleh orang tua yang ditetapkan oleh Allah. Berarti orang tua itu pilihan Allah. Jadi kalau saya nggak menghormati orang tua, berarti saya kurang hormat kepada pilihan Tuhan. Gitu analoginya, ya. Jadi tolong jangan ada yang durhaka sama orang tua. Jadi yang pertama, ada dan hadir itu beda. Jadi kehadiran Anda di gereja ini pun harus punya kepedulian, saudara. Jangan sekedar hadir. Oh jam 9, jam 11, pengki. Itu khotbahnya enak itu. Rame-rame datang. Tapi Anda nggak peduli, ngapain? Ya, saudara siap punya kepedulian. Jemaat yang punya kepedulian, Tuhan akan peduli kepada jemaat itu. Itu langkah pertama. Sekarang kita coba langkah kedua. Nah, budak kecil ini posisinya tawanan, saudara. Dia terpisah dari orang tuanya. Bayangin, anak kecil terpisah negara loh dari orang tuanya. Itu stresnya minta ampun. Satu hari, dia selalu dengar tuanya mengeluh. Tuanya ini jenderal, saudara. Jenderal yang disenangi raja. Perangnya menangan terus. Ya. Tapi kalau jubah jenderalnya dibuka, dia melihat ketelanjangan dirinya, ada kusta. Seluruh badannya kusta. Hidup ini memang selalu melihat label. Hidup ini cuma selalu melihat jubah. Saya sering kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak pakaiannya matching gitu ya. Saya selalu puji. Wih, ibu keren amat bajunya. Yang saya maksud bajunya, bukan orang. Itu aja kepalanya udah goyang, ngalor ngidul. Anda jangan minta dihargai karena apa yang Anda miliki. Tapi berdoalah, berusahalah supaya Anda dihargai karena kepribadian Anda. Amin. Iya. Nah, waktu jubahnya dibuka, dia dalam posisi ketelanjangan. Dia tahu cacat dirinya.
Makanya nanti pulang masing-masing ngajak, ya, ngajak di dalam ketelanjangan. Siapa sih kita ini sebenarnya? Kok sok banget gitu, sok menghina orang, sok nyakitin orang, gak ada gunanya, ya. Gak ada manusia sempurna, semua orang punya cacat. Pertama, akui kelemahan Anda, fokus pada kekuatan Anda. Anda sukses, saudara. Jangan Anda cuma ribet dengan kekurangan. Capek, saudara. Ya, anggap aja kekurangan itu duri dalam daging. Jadi hidup itu jangan ngelihat label. Jangan, saudara. Seringkali Tuhan pakai orang yang gak pernah kita lihat untuk memberkati, menolong, dan menyelesaikan persoalan kita. Percayalah. Ya. Yang ketiga. Kemudian dia bawa surat dari negaranya, saudara. Karena dia berobat lintas negara. Bawa paspor lah. Sampai di sana setelah lapor, terjadi kesalahpahaman. Tapi akhirnya atas nasihat menteri raja setempat, mereka memanggil seorang nabi. Naaman disuruh ke tempat seorang nabi. Namanya jenderal, ya. Biasa dihormati. Pakai sirene, ini enggak ada, saudara. Jalan kaki, terus nabinya agak kurang ajar, enggak keluar, saudara. Cuma tangannya aja dari jendela, awe-awe. Naaman, apa kabar? Kira-kira sakit hati enggak jenderal itu, saudara? Dia dihina habis. Emang manusia itu hobinya seneng sambutan, saudara. Ya, kalau enggak disambut kok rasanya kurang hebat gitu. Saya tuh enggak pernah kok mikir sambutan, disambut nggak disambut, yang penting kerjaan gua selesai, orang diberkati. Amin. Nggak perlu sambutan. Ya, saya bisa kok membuat Anda jadi seorang terkenal dan artis, gampang, itu kerjaan saya. Tapi nggak perlu itu, ya. Jangan mengejar label. Saudara, si Naaman tersinggung. Ini kurang ajar ini. Keluar kayak sopan dikit, enggak, jendelanya dibuka tangannya, Naaman. Kan gila, saudara. Tapi kenapa si nabi berani seperti itu? Karena dia tahu dia punya Allah yang hebat. Orang yang sadar diri punya Tuhan yang hebat. Dia tidak pernah takut menghadapi apapun, saudara. Enggak pernah takut. Terus yang terakhir Naaman ngomong, nabinya ngomong apa? Suruh ke sungai, ya, dan suruh mandi 7 kali. Itu saraf mau putus dia, saudara. Dia ngomong, sungai di negaraku tuh jauh lebih bagus. Kenapa aku harus mandi 7 kali? Dia marah mau pulang, saudara. Tapi untungnya lagi ada pegawai kecil, ya. Jadi di sini Tuhan ingin memperlihatkan, dengarkan orang-orang kecil. Pegawai kecilnya ngomong apa? Pak, kalau Bapak disuruh jungkir balik, tengkurap di aspal mau kan? Apa sih susahnya? 1 kali, 2 kali. Susahnya apa? Ini pertanyaan. Saudara bisa jawab enggak? Kenapa suruhnya 7 kali aja kok ribet sih? Mbok nurut gitu loh. Pertama, karena nggak terbiasa. Kedua, posisi dia jenderal. Yang ketiga, sungainya itu kayak daerah Ayam Buruk, Gajah Mada itu, saudara. Kotor sekali. Suruhnya mungkin Naaman otaknya intelek. Kenapa sih 7 kali nyiksa orang? Emang 2 kali nggak bisa sembuh, ya. Dan itulah hidup. Gara-gara nasihat pegawai kecil, Naaman menyerah. Baik. Aku akan mandi di situ 7 kali. Seandainya dia mandi 6 kali sembuh enggak? Enggak, saudara. Seandainya dia mandi 9 kali sembuh enggak? Malah kustanya nambah kali. Kebanyakan nyelup. Jadi firman Tuhan itu enggak boleh ditambah, dikurangi 1 titik koma. Itu yang Alkitab katakan. Suruh 7, ya 7, saudara. Kalau kita kan nggak disuruh 7, nyelup 9. Barangkali dapat tambahan honor, lembur kali.
Ada buat Tuhan. 7 ya 7 tanpa plus Cinta itu nggak boleh pakai plus minus, saudara. Cinta ya cinta. Kalau saudara cinta pakai plus minus, kecewa. Nggak lama kecewa. Ya, cinta ya cinta, sudah. Enak mana? Dicintai atau mencintai? Tolong angkat tangan. Siapa yang lebih suka dicintai? Ya, siapa yang lebih suka mencintai? Yang lain nggak punya rasa ya tuh. Hidup itu harus punya rasa, bukan sekedar olah pikir, tapi perlu juga olah rasa, perlu juga olah batin, saudara. Loh, kalau Pak Pengki senang mana? Saya lebih suka saya mencintai. Kenapa? Pada saat Anda dicintai, Anda dikuasai oleh seseorang. Setuju? Pergi dikontrol, baru buka pintu mobil, ditanya udah di mana? Istri itu boleh cemburu, tapi jangan posesif. Amin. Jadi di sini saya melihat Naaman mendengarkan dengan hatinya. Dia tidak mendengarkan dengan telinga. Kalau Anda mendengarkan dengan telinga, itu lapor ke otak cepat, saudara. Karena tetangga kan, ini kuping, ini otak. Tapi kalau lewat hati, perjalanannya agak jauh, saudara. Makanya coba dengarkan suara hatimu. Ya, dia pasti berpikir, saudara. Tapi dia mendengarkan suara hati. Masih punya hati nurani? Pelihara, saudara. Dan akhirnya Naaman dengan suara hatinya dia belajar untuk sabar, untuk tekun, untuk pasrah. Ya, saudara, saya belajar dari Naaman satu hal. Meraih sesuatu yang berharga dari dalam diri Anda, bukan di luar. Orang mengejar sesuatu di luar diri, enggak. Bicaralah dengan kedalaman diri. Hidup ini berjalan dari luar ke dalam, bukan dari dalam ke. Akhirnya Naaman sembuh enggak? Sembuh. Apa sih susahnya nyelupkan diri itu? Enggak susah, saudara. Cuma karena enggak biasa, ya bukan habit kita. Kita tuh kalau disuruh hal-hal yang sulit dikerjakan, saudara. Coba kalau disuruh yang gampang, kita curiga. Saya kasih contoh ya. Misalnya begini, tahu-tahu saudara saya kasih mobil Avanza baru tanpa sebab. Saudara mau terima? Enggak mau, saudara. Ini pasti ada apa-apa. Ada. Tapi kalau suruh beli, ngotot kan? Jadi jelas manusia itu enggak suka kemudahan. Dia lebih menyukai kesulitan. Tapi dalam hidup kita mencari kemudahan. Jadi otak kita itu paradoks, saudara. Itu yang menyebabkan hidupmu sulit. Dikasih nggak mau terima, ngutang, nabung, nyicil, mau. Lu kan goblok gitu. Harus sadar. Tuhan itu tidak pernah mempersulit Anda. Dia selalu mempermudah dengan caranya sendiri yang sulit kita Jadi pada dasarnya manusia itu senang kesulitan. Kalau sudah sulit, berhasil cool jadi orang, katanya begitu, saudara. Ya, ayo, saudara mau ikut Tuhan atau ikut diri sendiri. Nah, sekarang kita berpindah ke tembok Yeriko ya. Nggak usah pakai ayat kepanjangan ntar. Saudara, orang Israel itu keluar kan? Dia menaklukkan bangsa-bangsa. Pertama dia nyeberangin sungai Yordan. Kedua baru meruntuhkan tembok Yeriko. Waktu saya baca itu otak saya bergolak loh saudara. Bayangin, habis nyebur air, tembok Yerikonya roboh kena debu. Kan mestinya kebalik saudara. Tembok Yeriko dulu kena debu, baru nyebrang sungai Yordan. Itu kan pikirannya Pengki. Ya. Tapi kejadiannya Yordan dulu, baru Yeriko. Buat saya maknanya begini.
Kalau Anda masuk air dulu, pikiran segar, semuanya segar. Jadi kekuatanmu pulih, punya kekuatan lebih kuat untuk menghancurkan tembok Yeriko. Itu makna yang saya tangkap. Makanya kalau mau marah Bapak Ibu, jangan langsung kontan, ya. Masuk kamar mandi dulu, ya. Muka ini dicuci, kaki dicuci, kan lebih seger. Marah Anda akan turun Bapak Ibu. Ya. Jangan langsung kontan marah. Sudah marah keluar kena debu lagi tambah marah. Jalan 2 kilometer mati dengan kemarahanmu. Saudara. Nah, pelajaran apa yang bisa kita raih? Saat itu jumlah orang Israel itu banyak, saudara. Diperkirakan 2 juta. Mimpin 2 juta muter gitu tuh bisa tertib gak? Ayo, 2 juta loh. Gak ada speaker, gak ada apa. Yang satu ngedorong, satu ke belakang dorong-dorongan, gak muter-muter. Saya bayangin dramatisasinya, ya. Mereka berpikir muter 7 kali. Menjaga ketertiban itu susah. Menjaga etika itu susah. Kalau saudara ada di antara orang Israel, saudara mau di belakang atau di depan? Pasti kepingin ngelihat duluan kan? Kalau ada orang ketabrak, mana, tapi nggak nolong, saudara. Gila ususnya keluar. Saudara berbuat apa? Hidup ini cuma komentar melulu, saudara. Apalagi mobil Anda habis dari tempat penyucian ya, bersih, terus satpam di situ masyarakat, Pak, ini tolong dinaikin ke mobilnya, mau ngangkut? Enggak mau lah. Jadi buat Anda itu benda lebih berharga daripada manusia. Iya sampai hari ini. Manusia lebih menghargai harta daripada harga dirinya sendiri. Benar kan? Enggak kurang manusia menjual harga diri untuk mendapatkan harta. Kalau Anda enggak punya harga diri, siapa yang mau menghargai Anda? Harga diri akan melahirkan prinsip-prinsip yang kuat. Jadi pelajaran makna pertama, dibutuhkan kebersamaan. Ada yang ketinggalan itu? Dari rombongan mereka nggak tercatat, saudara. Muternya bareng, tertib, nggak ada komando tiap menit. Jadi di gereja ini perlu sebuah kebersamaan untuk mencapai satu tujuan. Jangan lagi jemaat, wong pengurus saja susah kalau diatur. Ya. Dan itulah hidup. Jangan lagi pengurus rumah tangga isinya 2 orang, itu ribut melulu. Siapa di sini yang lebih suka punya anak laki daripada anak perempuan? Angkat tangan. Oh, lebih suka anak laki, Bu. Kenapa, Bu? Enggak tahu, pokoknya seneng gitu aja. Ya sudah, itu hak dia. Siapa yang di sini yang lebih suka anak perempuan? Kalau tanya, saya pernah ngomong sama Tuhan, Tuhan kasih saya anak 12 asal perempuan semua. Kok demen? Lucu, saudara. Beli pakaian macam-macam. Kalau laki kan gitu-gitu aja. Kemana-mana meler, kotor, kesel saya. Anak perempuan tuh lebih banyak kelucuan. Ya, mungkin Anda tanya, lu Pak Pengke kok seneng anak perempuan? Ya itu urusan saya, ngapain lu ngurusin? Karena kalau anak perempuan tuh lebih dekat ke ayah biasanya, ya. Anak laki-laki lebih dekat ke mama. Nah, biasanya dalam pemberkatan nikah, saya selalu nanya, anak keberapa? Itu pertanyaan. Kalau laki-lakinya anak pertama, wanitanya anak bungsu, itu pasangan baik, saudara. Ya, tapi kalau perempuannya anak pertama, lakinya anak bungsu, aduh itu suami diketek istri, percayalah. Bukan kebenaran, tapi kejiwaan dan survei saya. Ya. Saya selalu tanya yang kedua, kepada mempelai laki-laki, kamu lebih cinta mana? Papa atau mama? Cinta mama, Om. Keren. Seorang anak laki-laki yang lebih mencintai mama, dia lebih mudah menjadi istri yang baik. Karena sebelum menikah, dia merawat
ayahnya sebagai seorang laki-laki. Dia tahu merawat laki-laki. Demikian juga sebaliknya. Kalau anak laki-laki lebih dekat ke mama. Paling tidak 20 tahun. Dia bersama wanita pertama di muka bumi, mama. Dia banyak belajar sifat wanita. Loh, jadi kalau laki cinta papa, salah. Ya enggak salah, terserah itu bapak-bapak lu sendiri kok. Cuma secara kejiwaan, saudara. Ya, ini hanya survei aja, tapi ternyata benar gitu loh. Ya, kalau engkau lebih cinta mama atau papa kok? Enggak bisa dong. Itu jawaban klasik, enggak bisa. Hidup itu harus salah satu lebih berat. Percaya enggak? Enggak mungkin. Jadi jawablah dengan hati kok. Enggak salah, enggak cinta papa ya enggak apa-apa, belum tentu engkau yang salah. Mungkin bapaknya yang salah. Iya kan? Enggak apa-apa, hidup itu pilihan. Itu yang pertama. Kebersamaan untuk satu tujuan. Suami istri juga begitu. Yang kedua, saya melihat orang Israel ini menempuh jalan ketidakmungkinan. Saudara, kalau di depan tuh ada jalan namanya tidak mungkin. Apa saudara mau masuk? Enggak. Kita cari papan yang namanya mungkin dong. Ngapain gua jalan di dalam ketidakmungkinan? Tapi gaya Tuhan itu selalu suka dengan ketidakmungkinan. Karena ketidakmungkinan itu milik saya dan Anda. Dan Tuhan itu mampu mengubah menjadi kemungkinan. Yang ketiga, akhirnya Yeriko roboh enggak? Maknanya cuma satu. Hidup itu harus menaklukkan kemustahilan. Saudara, semakin mustahil begitu Anda menang, semakin hebat kan pride kita, bangga kita ya. Taklukkan kemustahilan. Ya. Mungkin hari ini mustahil di bidang keuangan, mustahil dalam bidang lain. Enggak apa-apa. Di tengah kemustahilan, Tuhan mampu mengubahnya. Dan selanjutnya, apa artinya 7 kali? Kita harus menang atas waktu, saudara. Karena selama ini manusia cuma ditaklukkan waktu kan. Aduh, 7 kali. Kita ke Israel, ya, mau ngelihat tembok Yeriko, buang berapa puluh juta hanya untuk ngelihat tembok Yeriko yang sudah roboh. Bayangkan mereka seandainya hidup hari ini, kita udah ngiter Pak 7 kali, kita melihat proses robohnya. Bergumulah dengan waktu, bersabarlah dengan waktu, dan taklukkan waktu. Maka hidup Anda akan luar biasa. Tinggal 2 lagi ya maknanya. Saudara, waktu 2 juta orang Israel keliling tembok Yeriko, suaranya bising enggak? Dorong-dorongan, kok menginjak kaki terus-terusan. Bertengkar sendiri. Nah, saudara, hidup itu kadang-kadang harus bisa menaklukkan kebisingan. Saya kasih contoh. Satu hari, Anda tahu guru agama di Jepang yang terkenal Zen. Saya punya beberapa buku dari agama Zen ya. Satu hari seorang biksu Zen masuk ruangan, murid-muridnya ada 40 orang. Begitu masuk, biksunya ngomong, saya minta semuanya diam. Padahal nggak ada yang ngomong. Saudara. Dia tunggu, dia diam lagi. Dia teriak lebih keras. Woi, denger nggak? Tolong diam. Mulai bentak. Saudara. Muridnya bingung. Emang kita ada yang ngomong-ngomong? Dari tadi hening kok. Sampai ketiga kalinya dia teriak lebih kencang. Woi, bisa diam nggak? Muridnya nanya, Pak, dari tadi kita semua nggak ada yang ngomong. Biksunya ngomong begini, memang mulutmu nggak ngomong, tapi hatimu lagi rame. Suara hati kita rame. Kadang-kadang di gereja sudah mikir makanan ke CL, bener kan? Itu rame loh. Itu kalau setan dengar rame itu gereja. Keramaian itu bukan dari mulut. Kebisingan itu dari pikiran dan hati. Kadang-kadang sini ngomong iya, sini ngomong tidak. Kadang-kadang sini ngomong iya, sini ngomong
Tidak. Nah kalau hati dan pikiran masih perang, jangan lakukan sesuatu. Kalau dua-duanya sudah selaras, hati dan pikiranmu ngomong oke, lakukan. Tuhan memberkati. Oke? Gampang kok hidup itu. Ya. Dan taklukkan suara kebisingan. Saudara di sini lagi mikir apa? Ayo. Itu yang khotbah lama banget sih. Enggak, gue mau selesaiin kok. Saya tuh bingung, khotbah cepet, kok cepet Pak? Saudara, dan yang terakhir, robohnya tembok Yeriko. Di situ dia melihat Tuhan. Robohnya keangkuhan manusia, robohnya kesombongan, robohnya kebencian, robohnya iri hati. Engkau akan bisa melihat kehadiran Tuhan. Dalam hidup saya dan Anda, seringkali Tuhan cuma sekedar ada dan tidak pernah hadir. Anda nggak ngerasakan kan? Ya. Jadi maknanya taat aja. 70 kali ya 70 kali. Udah nggak usah ngelawan sama Gusti Allah itu, bro. Udah taatin aja. Ya. Baik. Lampu depan sini bisa dimatikan supaya lebih jelas. Rick. Baik. Kita akan lihat gimana caranya kita melalui secara kehidupan sehari-hari. Ya. Saya nggak tahu lagunya. Saya itu kalau baca-baca di rumah, saya selalu diiringin lagu-lagu. Enak kan? Hidup itu cuma ada dua, driver or passengers. Anda yang mengemudikan hidup atau Anda penumpang? Saya mau tanya dulu, enak mana? Jadi driver atau passenger, saudara? Kalau jadi, saya kemana-mana jadi penumpang, saudara. Ya, karena saya nggak ada mobil. Orang Jawa itu filosofinya gampang. Diomong duwe, tapi orang duwe. Diomong orang duwe, tapi duwe. Saya di Jakarta nggak punya mobil, tapi di rumah ada. Hidup itu nggak perlu flexing, tapi flexing ada benernya. Karena kalau saudara punya ratusan miliar, terus saudara beli jam tangan yang 3 miliar, ya nggak apa-apa, saudara. Daripada nanti Anda mati, itu baru dipakai di peti, kan sayang. Yang ngelihat semut-semut kecil, pakai aja. Di hari Tuhan ini saya sadar, udah deh gue belanjain aja dah, daripada ntar misalnya kepingin sepatu saya nggak beli, ntar waktu mati dipakein, kan lucu saudara. Pakai sekarang aja. Ya, nggak usah ngelihat sepatu saya sih, ini cuma ngomong aja. Kalau jadi passenger nggak enaknya apa? Begitu buka pintu, argo 7.500. Itu nggak enaknya jadi penumpang. Enaknya saya duduk tidur cuma ngomong, Mas, dan mogot ya. Nggak enaknya waktu buka pintu lagi bayar. Masuk ngelihat angka, keluar. Tapi kalau driver, dia harus bertanggung jawab. Dia harus tahu jalan tikus, ya. Driver itu menentukan, tapi kalau passenger Anda dikendalikan. Kita naik satu, klik. Saudara, hidup itu gampang aja kok. Nilai yang diberikan dikalikan jumlah orang yang dilayani, itu hasil yang diperoleh. Ya. Saya waktu khotbah gini, Anda mendapatkan nilai tambah nggak minggu ini dalam kehidupan Anda? Yang tadinya nggak ngerti, sekarang jadi ngerti. Jadi saya memberikan nilai tambah kepada Anda. Kalau jumlahnya 2.000, hasilnya pasti gede, saudara. Ya kolektornya, belum kolektor kan, yang gede. Saya nggak ada urusan duit di gereja, nggak ada. Dikalikan jumlah orang yang dilayani. Misalnya di sini jumlahnya 200. Satu orang ngasih 50.000 kali, ya biasanya enggak 5.000.
hasil yang diperoleh. Anda punya produksi apa? Semakin banyak terjual, semakin hasilnya lebih gede. Ya, oke, naik lagi satu. Hidup itu gampang. Saudara mau bertumbuh berkembang? Baca. Buang yang tidak berguna, serap yang berguna, ya, ditambah ciri khasmu. Jadi kalau saya belajar, yang masuk ke otak saya ditambah dengan ciri khas saya, ya, dan disitulah saya bertumbuh kembang. Naik lagi satu. Hidup ini cuma segitiga, saudara. Dilandasi, hidup ini semakin ketidakpastian, hidup ini semakin sulit. Tapi sekarang ini semakin banyak kemungkinan. Waktu saya muda, dunia kerja sempit. Sekarang kemungkinan di mana-mana. Main game aja nomor 1, sipek gotyo, Bu. Di TA hadiahnya. Main game. Makanya kalau anak Anda main game jangan dimarahi. Kasih kopi, kasih makan, sampai mati di kamar. Siapa tahu dia ikut game di Taman Anggrek, hadiah pertama 450 juta, gila. Kita dulu nggak ngerti game apa, main gobak sodor, ekle, ya kan? Nah, untuk meraih kemungkinan yang warna merah ini, Anda harus punya kekuatan. Dan di situ saudara akan menghasilkan sebuah keuntungan. Ini rumusannya gimana? Oke, naik satu lagi saya jelasin. Kekuatan yang terbesar sekarang apa? Keterampilan berpendapatan. Saya melihat TV, orang yang membangun menara tinggi-tinggi di Dubai, seperti Burj Al Arab, Burj Khalifa, itu gajinya minta ampun gedenya, Pak. Cuma naik tangga. Tapi kalau kepleset setor, insinyur kalah hasilnya, Bu. Itu keterampilan berpendapatan. Yang kedua, kalau Anda sudah punya keterampilan berpendapatan tinggi, ditambah dengan usaha yang terukur. Naaman berpendapatan tinggi, usahanya terukur, Bu. Ya, hasilnya apa? Kemungkinan paling tidak terjadi investasi pengembangan diri. Ya. Jadi ayo teman-teman lakukan. Cari pendapatan, berpendapatan tinggi, keterampilan, kemudian membuka usaha yang terukur. Untuk sementara mungkin belum ada keuntungan, tapi ada pengembangan pikiran, pengembangan network. Ya. Oke, naik lagi. Klik. Perhatikan, Anda punya pekerjaan, punya profesi, atau punya keterampilan. Bedanya di mana? Pekerjaan tidak membawa Anda kemana-mana. Anda kerja sebagai accounting di kantor. Rumah, kantor, kantor, rumah. Itu Anda lakukan 20 tahun. Gaji nggak cukup lagi. Tapi besok balik lagi. Sing goblok sama, Mas. Sudah tahu gaji nggak cukup, besok balik lagi ke tempat yang tidak pernah mencukupkan itu. Dan itulah manusia. Loh, tapi kan saya belum punya pijakan, saudara. Saya sering ngajar ini di seminar Surabaya. Gimana caranya belum punya pekerjaan baru, Anda berani melangkah? Bagaimana Anda berani melompat dari satu pekerjaan, walaupun belum ada pekerjaan yang baru. Waktu Anda keluar, Anda masuk ruang tunggu. Setiap manusia punya ruang tunggu. Ayo, ruang tunggu apa yang saya paling gak suka di dokter apa? Dokter gigi, Bu. Mukanya manyun, nyaprut semua. Ruang tunggunya, Bu. Tapi kalau ruang tunggu di rumah bersalin kan enak, Bu. Ya, ibu-ibu gembira, ngelus-ngelus perutnya, mau punya baby. Kita semua ini ada di ruang tunggu. Sebelum dipanggil untuk hal-hal yang baru. Jadi pekerjaan tidak membawa Anda kemana-mana, tapi profesi membawa ke satu tempat. Misalnya pekerjaan saya sebagai trainer ya, saya diundang ke Kalimantan, saya diundang kemana, itu profesional saya.
Tapi kalau keterampilan berpendapatan tinggi, Anda bisa ditelepon sama bos dari Dubai. Ya, bos dari Israel. Ada jemaat kita. Dia kalau rapat di Tel Aviv. Gila kan? Oh, Tuhan Yesus. Rapatnya aja di Tel Aviv. Kita ditawarin ke Israel bolak-balik, nggak ada yang mau ikut. Ikut Pak, duit jangan disimpan. Mati nggak dibawa. Lihat Israel, lihat Mesir, lihat Yordan, lihat luar negeri dulu. Ya, saya itu berbahagia karena saya sudah keliling dunia, saudara. Keliling dunia plus dibayar karena di atas kapal, ya kan? Saya dulu sudah mikir profesi apa yang enak. Kerja di kantor, rupiah. Kerja jadi pelaut, dolar. Kayak gitu lahir sudah pinter, Bu. Ya, jadi keterampilan membawa Anda kemana-mana. Naik lagi satu, klik. Saudara perhatikan sikap dari Naaman. Dia punya sikap yang namanya eksponen. Pertamanya dia nggak mau kan, tapi mendengar sesuatu dari bawahannya, dia berani melakukan terobosan dan dia didukung oleh orang-orang yang bersama dengan dia. Jadi suami itu akan sukses kalau dia berani melakukan lompatan dan banyak dukungan. Kita pernah ngundang pembicara namanya Deddy Budiman ya. Itu ahli TikTok. Penghasilannya gede banget, saudara. Tahu-tahu dia ngomong, Pak, doain ya, saya mau sekolah lagi 2 tahun. Berarti dia meninggalkan penghasilan yang gede. Ujungnya dia juga nggak tahu. Tapi saya salut sama Deddy Budiman. Berani meninggalkan penghasilan yang gede untuk belajar. Jadi makanya kalau penghasilan kecil nggak belajar-belajar, gue bingung, saudara. Ya, miliki sikap eksponensial, di samping Anda melakukan terobosan lompatan, perlu dukungan. Naik lagi. Nah, saudara mau bertumbuh gak? Mau ya? Yang pertama, hidup ini harus punya daya tarik, saudara. Retensi. Retensi itu apa ya? Daya rekat gitu. Jadi kalau optimalisasi ini Anda bisa usaha digabungkan dengan talenta pemberian Tuhan, maka potongan-potongan itu akan menimbulkan zona pertumbuhan. Ya, tumbuh, saudara. Oke, kita naik lagi. Apa artinya produktivitas? Hasilnya maksimum, kerjanya minimum. Ditambah lagi dengan manajemen diri, manajemen keuangan. Anda kan jadi luar biasa. Ya, saudara mau hasil minimum, kerja maksimum. Itu kuli pelabuhan. Ngangkat 50 karung. Gaji berapa? Nah, jadilah anak-anak muda. Engkau kerja minimum, hasil maksimum, dan mampu mengendalikan keuangan dan kepribadian Anda. Anda akan menjadi orang produktivitas. Kita naik lagi. Zona nyaman ini adalah apa yang sudah Anda miliki. Aman kan? Aman dan nyaman kok. Tapi kalau Anda melompat, yang merah tanda tanya itu adalah zona enggak nyaman. Jadi kalau kita mau menginginkan sesuatu yang lebih, Anda harus pindah, lompat, saudara, jadi orang eksponen. Siap. Kita naik lagi. Nah, dari pelajaran Alkitab tadi, yang pertama, nyaman dalam ketidaknyamanan. Dan kedua, setiap hari berharap. Cuman itu kok, secara spiritual, Anda nggak nyaman. Nyamanlah, sudah. Ya, dan terus berharap, saudara. Maka Naaman sembuh dan tembok Yeriko roboh. Mungkin terakhir, klik lagi. Ya. Inilah ciri orang yang driver. Pertama apa? Hidup itu harus punya karakter.
Kedua, hidup itu harus punya keahlian, ya, kompetensi. Yang ketiga, pinter ngomong. Saudara pinter tapi nggak bisa ngomong, ya melarat, saudara. Ya, marketing itu jago-jago ngomong, walaupun otaknya juga dodor-dodor juga saya lihat. Ya, pokoknya ngoceh aja. Dengerin ya, pembeli akan membeli, tapi tidak mau dipaksa. Jangan pernah maksa orang. Ya, kasih bahwa kalau Anda membeli barang saya ada banyak keuntungan. Sudah, setelah itu tinggalkan. Ntar dia telepon sendiri kok. Ya, setelah komunikasi apa? Care, peduli. Saya kalau berjualan, tujuan saya menolong orang lain. Ya, saya di bidang marketing, saudara, sama. Ya, khotbah itu hobi, passion. Jadi saya senang memberkati orang lain. Itu aja. Ya, kita naik lagi, klik. Ya, selesai ya. Jadi be a driver, not passenger. Tuhan memberkati.